Ratusan buruh pabrik sepatu PT Karya Mitra Budi Santosa berunjuk rasa di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Madiun. Buruh menyuarakan tuntutan agar manajemen segera membayar gaji mereka selama 4 bulan. Selain itu, masa juga menuntut agar perusahaan segera mencairkan tunjangan hari raya serta BPJS yang hingga kini belum dilunasi. Tujuannya mau menagih gaji yang sudah dijanjikan dulu ya. Sebenarnya janji-janji sama perusahaan mau dikasihkan, ternyata alasannya beberapa itu ya masuk di akal gitu. Itu sudah berapa bulan tidak dibayar, Mas? Ya, hampir 4 bulan. Mulai bulan apa, Mas? Mulai tahun kemarin itu 2 bulan, yang sekarang itu 2 bulan. Bupati Madiun yang berada di Gedung Dewan akhirnya menemui massa dan berdialog. Ya, otomatis kita posisi kita itu menjaga semuanya, kita menjaga situasi investasi di Kabupaten Madiun. Caranya seperti itu, pasti Disnaker nanti akan mengawal ketat tentang perihal permasalahan ini. Setelah berdialog dengan Bupati, massa lalu membubarkan diri. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyudi, iNews melaporkan. Pemirsa, unjuk rasa pemuda asal Halmahera Tengah dan Timur di depan Mabes Polri ricuh. Mereka menuntut polisi segera mengungkap kasus pembunuhan warga tanah adat oleh orang yang tak dikenal dan sudah berlangsung lama. Unjuk rasa yang semula berjalan damai berubah menjadi ricuh. Massa blokade jalan dan bakar ban hingga berusaha menghalangi personil polisi. Massa menuntut agar polisi segera menuntaskan kasus pembunuhan warga adat yang telah berulang kali terjadi di Kecamatan Mabas Selatan, Halmahera Timur. Pengunjuk rasa mengancam akan datang dengan massa yang lebih besar jika aparat tidak segera bertindak. Kepada Presiden Republik Indonesia untuk menjadi satu kepedulian khusus terhadap daerah kami. Jangan cuma hasil tambah yang kemudian diambil, akan tetapi masyarakat kami juga membutuhkan keamanan dan kenyamanan, tatanan hukum, keadilan hukum di daerah Kabupaten Halmahera Timur. Rencana relokasi Sekolah Dasar Negeri Pondok Cina 1 Beji Depok, Jawa Barat berakhir ricuh. Sejumlah orang tua murid menolak adanya relokasi dari pemerintah Kota Depok. Kekisruhan yang terjadi di gerbang Sekolah SDN Pondok Cina 1 Depok, Jawa Barat sempat mengundang perhatian sejumlah orang tua murid. Hingga Wakil Ketua DPRD Kota Depok Hendrik Tangke Alo dan sejumlah anggota dewan lainnya datang ke lokasi. Sejumlah orang tua siswa menyampaikan keberatannya untuk direlokasi kepada para anggota dewan. Saat ini belum ada pihak pemerintah Kota Depok yang menemui para orang tua siswa terkait lokasi SDN Pondok Cina 1 yang menjadi tempat relokasi pembangunan Masjid Raya Kota Depok. Tapi hari ini kami dengar bahwa mau dibangun masjid. Oke, kami tidak menolak itu untuk pembangunan masjid. Tapi yang menjadi persoalan, yang menjadi urgen saat ini bahwa anak-anak itu harus ditempatkan di satu sekolah yang benar dulu. Jadi dibangun dulu sekolahnya, baru anak-anak dipindahkan. Jangan ini belum selesai, lalu kemudian ditampung di sekolah yang lain. Prajurit TNI Angkatan Udara jatuh saat latihan terjun payung di Bandung, Jawa Barat. Parasut prajurit itu gagal mengembang di udara. Video amatir merekam insiden jatuhnya seorang prajurit TNI Angkatan Udara saat terjun dari pesawat yang terbang di ketinggian 1.600 kaki. Dari sekian prajurit yang melakukan latihan, hanya parasut satu prajurit itu yang gagal mengembang di udara. Korban gagal mengembangkan parasut karena ada beberapa tali yang putus. Korban selamat namun patah tulang dan dirawat di Rumah Sakit TNI AU Salamun, Bandung. Saat kejadian tersebut, prajurit Kopasgat ini sudah ditangani oleh ahli medis yang standby selama kegiatan latihan dan dirujuk ke rumah sakit
Salamun, Rumah Sakit TNI Angkatan Udara Salamun Bandung untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Kondisi saat ini prajurit tersebut dalam kondisi sadar dan stabil dan dalam rangka pemulihan. Kita semua berharap semoga prajurit Kopasgat ini dapat segera pulih dan melanjutkan aktivitas sebagaimana layaknya sebagai seorang prajurit. Kita ke informasi tersangka kasus tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada kematian anak di Depok, Jawa Barat menjalani prarekonstruksi. Sebanyak 15 adegan dilakukan pada saat pelaku beraksi di rumahnya. Itu jam berapa tuh Pak waktu dia datang? Inilah reka adegan yang dilakukan oleh pelaku saat dirinya melakukan aksi keji terhadap anak kandung dan istrinya di Depok, Jawa Barat. Kapolres Metro Depok beserta jajaran menyaksikan saat menjalani proses prarekon tersebut. Pelaku menjalani 15 adegan dalam prarekon guna melengkapi berkas acara pidana pada kasus ini. Dari hasil prarekon tersebut, berhasil terungkap bahwa pelaku melakukan pembacokan sebanyak 5 kali terhadap istri dan lebih dari 3 kali bacokan terhadap anak kandungnya. Ya, jadi prarekonstruksi ini untuk menentukan terjadinya yang sebenarnya. Nanti akan kita laksanakan lagi rekonstruksi yang lengkap bersama dengan jaksa juga. Ada fakta baru yang ditemukan, Pak? Perbedaan dengan BAP-nya, Pak? Sampai saat ini, tadi saya sampaikan posisi mayat ya, yang berbeda ya. Ya, jadi dia tahunya mengeksekusi anaknya di wastafel di belakang, ya, tapi kemudian ternyata jenazah ditemukan di depan. Usai menjalani proses prarekon pembunuhan selama 30 menit, pihak kepolisian masih mendalami adanya unsur pembunuhan berencana pada kasus ini. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky iNews melaporkan. Badan Pengawas Obat dan Makanan kembali mengumumkan 4 obat sirop yang mengandung bahan berbahaya. Informasinya sesaat lagi di iNews Malam.